Tampak bak bos dan sekretaris, aslinya mereka kekasih gelap 3 tahun. Suatu malam, si pria ke bar bareng temennya. Saat melihat pacarnya datang, dia langsung tak acuh dan mengecek ponsel demi lokasi pacarnya. Temannya sadar lalu merangkul sambil bercanda, hingga dia marah. Saat itu juga, Guyi masuk, duduk di antara mereka, dan memesan banyak minuman keras. Pria itu mencoba menyelinap pergi, tapi teman Guyi menghalanginya. Chao Jing merasa situasinya lucu sampai dia melihat tatapan tajam di mata Gui. Dia mencoba menjelaskan, tapi dia menolak untuk mendengarkan. Jantung berdebar kencang, lalu semuanya terasa seperti terhenti sejenak. Malam itu, Chao Jing menunggu di luar pintunya dan nyaris tidak tidur. Besok paginya, Gui membangunkannya untuk mendaki bersama klien. Meski dia lelah kedinginan, Gui tak peduli walau orang lain melihat kondisinya. Dia tetap dingin dan menyalahkannya soal kontrak, lalu meninggalkannya begitu saja. Namun malam itu dia kembali dan beristirahat di pelukannya. Lalu Gui menemui wanita lain untuk memancing reaksinya. Wanita itu ada tunangannya. Dia menelpon Xiao Jing dan meminta obat mabuk. Dia buru-buru datang dan menemukan mereka sedang bersama. Saat dia ingin mengantarnya pulang, dia menolak dan pergi dengan wanita lain. Zoyu bilang kalau insiden bar itu cuma salah faham. Pria bersama Chao Jing hanya ingin menawarinya kerja. Zoyu mendesak Gui untuk menghargainya sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Chao Jing menyiapkan setelan Gui untuk pesta dan menyadari ada sesuatu yang hilang. Saat mencari aksesori, dia melihat seorang klien mengenakan pin di kerah jasnya. Klien menitipkan pin desainer favoritnya buat Gui. Xiao Jing menolak karena terlalu mencolok dan memilih set lain. Sikap tenang Xiao Jing memukau sang klien. Usai persiapan, Bayun datang dan mengaku sebagai tunangan Gui. Xiao Jing mengabaikannya dan menyatakan bahwa dia bukan hanya sekretaris, tapi juga pacar Gui. Bayun menjadi marah dan menamparnya. Malu tapi tetap menantang. Chao Jing membenturkan kepalanya ke cermin dan memperingatkan Bayun untuk menjauh darinya. Kemudian, ketua menghadiri pesta koktail bersama pacar lamanya. Tunangannya juga muncul dan menggunakan alasan ingin mengenalkannya pada seorang teman untuk menariknya ke samping. Saat dia melihat Chao Jing berdiri sendirian, dia menumpahkan anggur merah ke kaki Chao Jing dan menyalahkannya. Chao Jing menatap balik tanpa rasa takut. Gui menolak untuk mempercayainya dan malah membantu wanita lain itu. Tunangannya menyuruh Xiao Jing untuk membersihkan sepatunya. Terkejut dengan perilakunya, Xiao Jing meraih tisu, tapi seorang pria datang dan membawanya pergi. Di rumah, Xiao Jing tanya Gui soal rencana menikahi Bayun. Dia membantah dan hanya menganggap Bayun adiknya. Besoknya, sang ibu menempatkan Bayun di kantor sebagai asistennya. Di hari pertamanya, Bayun udah membuat masalah. Saat para staf sedang makan siang, dia masuk ke ruang kerja Chao Jing, mengambil kontrak-kontrak penting dan menyembunyikannya. Ketika Chao Jing kembali, dia menyadari bahwa beberapa berkas hilang. Rekan-rekan kerja membantu mencari dan melihat ada glitter di lantai. Chao Jing mencurigai Bayun dan langsung menghadapinya. Bayun membantah tuduhan itu, dan malah menuduh Chao Jing ceroboh. Chao Jing pun mulai mencari sendiri di laci-laci. Pertengkaran itu menarik perhatian Gui. Melihat bukti, dia izinkan pencarian. Bayun pindahkan kontraknya, tapi CCTV menuntun ke tempat sampah hingga ditemukan. Gui beritahu Chao Jing telah hubungi perusahaan lain untuk salinan baru dan minta buang yang lama. Tak lama, ibu Gui temui Chao Jing, sebut Gui akan nikahi Bayun, dan menyogoknya agar putus. Chao Jing menolak dan pergi. Saat pulang, perutnya sakit dan ia menepi. Ia menghubungi Gui tapi tak ada jawaban. Saat kesakitan, Baiyan membawanya istirahat ke hotel, lalu mereka difoto diam-diam. Tak lama, foto itu tampil di layar lobi kantor. Gui melihat tayangan itu dan langsung menariknya pergi. Chao Jing mengaku sudah hubungi Gui namun tak dijawab, serta tegaskan kesetiaannya. Usai amarahnya reda, Gui melepasnya. Kejadian itu menghancurkan kepercayaannya. Lelah 3 tahun sembunyi, dia pun mundur. Gui mengira itu cuma emosi, tapi dia tegas mengakhiri segalanya dan pergi.
Guyi terkejut dan berusaha menghentikannya, tapi dia tidak menoleh sedikit pun. Saat Guyi pulang dan mendapati barang-barangnya sudah tidak ada, rasa frustrasinya semakin dalam. Bayun, yang kini mengambil peran Cao Jing, mengacaukan jadwalnya dan membuatnya terus-menerus marah. Guye memecat Bayun dan menyuruhnya tetap di rumah untuk mempersiapkan pertunangan mereka. Malam itu, Guye bermimpi tentang Cao Jing dan terbangun dengan perasaan gelisah. Dia pun pergi mencarinya. Cao Jing udah pindah lagi, tapi menerima telepon ancaman darinya dan keluar rumah, di mana Guye sudah menunggu. Guyi menariknya ke mobil dan menuntut alasan dia pergi. Guyi memohonnya tinggal, berjanji penuhi semua keinginannya. Cao Jing menolak dan menyuruhnya menjauh. Karena takut Guyi akan terus mencarinya, dia memutuskan hubungan dengan sahabatnya dan menginap di sebuah hotel. Tanpa pemberitahuan, staf hotel mengupgrade kamarnya ke suite presiden. Saat dia masuk ke kamar, dia merasakan ada bahaya. Guyi memanggil namanya dari dalam kamar. Dia ke pintu, tapi Guyi menghadang. Guyi bilang cuma mau menikahi Bayun demi bisnis agar untungkan kedua keluarga. Cao Jing tak percaya, menamparnya lalu pergi bawa koper. Bingung mau kemana, dia menelpon Bayan yang mengajaknya menginap di homestay rancangannya. Sementara itu, Gui mencari di Nanjing tanpa hasil. Teringat pria yang dirumorkan, dia menyuruh temannya menyelidiki lalu melacak Bayan dengan amarah. Mereka bertengkar hingga teman Gui datang melerai. Gui menolak untuk membiarkan masalah itu begitu aja. Dia mulai mengacaukan perusahaan Bayan, mencuri bisnis dan menciptakan masalah agar Bayan sibuk. Saat teman Cao Jing mengadu soal masalah firma desain, Cao Jing tahu Gui pelakunya. Dia melabrak Gui dan memintanya menjauhi Bayan. Gui malah menekannya, janji bersikap baik jika dia kembali. Tak lama kemudian, tunangannya kembali dari luar negeri. Atas desakan orang tua, dia menyiapkan pernikahan. Saat hari H, Cao Jing pergi dari kota. Gui merasakannya dan terus menelpon, namun tak tersambung. Dia menghentikan mobilnya, mengabaikan peringatan ibunya, dan meninggalkan upacara untuk mengejarnya. Cao Jing telah kembali ke kampung halamannya tanpa tahu bahwa Bayan mengikutinya. Orang tua Cao Jing menyambut Bayan dengan hangat, memperlakukannya seperti calon menantu. Saat mereka berjalan bersama, Guyi tiba setelah menyetir semalaman. Dia mengetahui bahwa Guyi telah membatalkan pertunangannya. Terkejut, dia meragukan keputusan Guyi. Kesal dengan reaksinya, Guyi pun pergi meninggalkannya. Ibunya salah paham dan ingin memarahinya, tapi Xiao Jing menariknya menjauh. Orang suruhan ibunya datang menjemputnya. Adik Xiao Jing membantu agar mereka bisa kabur ke toko terdekat. Gui tak direstui ibu, tapi dipercaya adiknya dan menunggu toko tutup. Saat tahu Bayan akan menginap, Gui memaksa ikut. Cao Jing mengajaknya bicara luar. Gui bilang sudah batal tunangan demi dia, dan kini bertanggung jawab. Saat ditanya apa mau menikah, Gui jawab bisa tapi nanti. Dia bilang kalau cuma demi keluarga, dia tak akan datang. Lalu dia berulah kekanak-kanakan. Dia yakin selama ini merayakan ulta Cao Jing, tapi ternyata itu tanggal Suan. Merasa dibohongi, dia mabuk-mabukan. Temannya menelpon Cao Jing untuk mengecek Gui. Cao Jing menemukan Gui mengapung di kolam, tak bergerak, tapi ternyata cuma pingsan. Saat mendekat, Gui menarik Cao Jing karena ingin dia tetap di sisinya demi jantung Suan. Cao Jing memintanya menghargai hidup, lalu pergi. Ibu Goyi menahannya di rumah untuk menghentikan obsesinya. Namun, Goyi berhasil kabur, tapi segera ambruk akibat serangan jantung. Usai dirawat, Gui dikabari teman bahwa Qiao Jing ada di halaman. Ia segera mencari Qiao Jing, mengaku sempat meremehkannya dan tak bisa hidup tanpanya. Qiao Jing menganggap itu cuma reaksi atas masa lalunya dengan Suan. Ia pikir Gui hanya mengejar bayangan dan tak mau mengulang kesalahan. Gui minta setahun lagi, tapi Cao Jing tetap menolak. Ia lalu menawari Cao Jing mengungkap kebenaran kecelakaan Suan. Demi menghibur, Gui beraksi nekat pakai kostum lucu untuk mengejutkan. Tanpa tahu, Cao Jing sudah mengundang teman-temannya. Mendengar mereka datang, Gui langsung sembunyi. Qiao Jing kaget melihat rumahnya penuh tamu dan segera beralasan rumahnya berantakan karena sedang berkumpul.
Rekan kerja melihat bayangan di jendela dan memeriksa, hampir menemukan Guyi. Tamu lain memanggil Xiaojing, Guyi pun menyelinap ke kamar. Xiaojing melihat jam tangan edisi terbatas di meja dan mengenali milik Guyi. Ia mengaku itu milik teman, lalu mengalihkan pembicaraan. Sahabatnya yang ingin mengganti baju, berjalan menuju kamar tempat Guyi bersembunyi di dalam lemari. Saat pintu dibuka, Guyi tetap diam. Xiaojing datang tepat waktu dan berkata bahwa kait pintunya rusak untuk mengalihkan perhatian. Mengira situasi udah aman, Guyi keluar dan mulai menuruni tangga. Tanpa diduga, ia malah bertemu dengan rombongan itu saat mereka hendak pergi. Semua terdiam saat melihat kostum Guyi. Xiaojing terbelalak, sementara Guyi yang malu langsung masuk kamar. Besoknya, Guyi mengikuti Xiaojing ke perpustakaan dan membuka buku pilihan Xiaojing. Ia sadar Xiaojing ke sana untuk mengenang mantan pacarnya. Kali ini, Guyi diam-diam menemani Xiaojing. Ia berkostum panda untuk naik roller coaster bersamanya. Xiaojing merasa tenang. Di komedi putar, Guyi memperhatikan Xiaojing bermain. Xiaojing segera menebak identitasnya setelah melihat daftar yang harus dilakukan di bagian belakang album. 4 tahun lalu, Xiaojing ingin menembak mantannya di tanggal itu, namun batal. Gu Yimi meyakinkan Xiaojing soal janji kencan Suan. Terharu, Xiaojing pun setuju memberinya kesempatan. Keesokan harinya, sahabat Xiaojing meminta bantuan untuk menjual bunga. Xiaojing cemas bunganya tak laku, tapi Guye yakin semua akan terjual. Saat malam tiba dan bunga masih sisa, Guye memanjat air mancur lalu berseru ia akan menikahi pacarnya jika bunga habis. Warga pun memborongnya dan mendesak Guye segera melamar. Guye mengepang sebuah cincin dan melamar Xiaojing. Xiaojing dengan tulus menerima lamarannya. Dan akhirnya mereka pun mulai menjalani hidup yang sangat bahagia bersama-sama. Lalu ayah Guyi menyuruhnya pulang dan putus. Guyi menolak lalu pergi dari rumah. Khawatir, Xiaojing memacu motor menemuinya. Guyi menjelaskan meski tak bisa memilih orang tua, ia bisa memilih dengan siapa ia hidup bersama. Keteguhan hati mereka memperkuat ikatan saat hadapi penolakan keluarga. Ayah Guyi pun memperingatkan Xiaojing. Mengetahui itu, Guyi pulang menembus hujan demi memohon restu dan berjanji lalui segalanya bersama. Xiaojing yang dulunya adalah sekretaris pribadi sang ketua, telah jatuh cinta padanya setelah 3 tahun bekerja berdampingan. Saat berjanji bersama, Xiaojing menemukan rahasia pahit. Ibu ketua membunuh mantan pacarnya, dan Guyi menyembunyikannya demi melindunginya. Syok dan terhianati, Xiaojing pergi lalu melihat mendiang mantan pacarnya di depannya. Kebenaran itu berawal dari 4 tahun yang lalu saat Ibu Suwan jatuh sakit parah. Untuk membayar operasi ibunya, dia menghubungi ayah kandungnya yang ternyata juga ayah Guyi. Karena takut anak di luar nikah akan menuntut harta keluarga, Ibu Guyi merencanakan sebuah kecelakaan mobil. Guyi melihat rencana itu lalu mengejar Suan, tapi keduanya malah mengalami kecelakaan. Ayah Guyi takut istrinya tahu Suan hidup lalu membalas dendam, jadi ia memalsukan kematian Suan. Sebulan kemudian, Suan bangun di RS dan tahu ibunya wafat. Saat berduka, ia sadar kecelakaan itu disengaja. Demi keadilan, ia fokus pulih dan merancang pembalasan. Usai sembuh, Suan mendekati kembali ayahnya dan memanfaatkan rasa bersalah sang ayah demi kepentingannya. Di luar ia terlihat sopan, tapi aslinya ia kejam. Ia meraih kepercayaan ayahnya, kembali ke keluarga, dan menjadi manajer proyek. Sementara itu, Gohi bertanya pada ibunya, jantung siapa yang kuterima jika Suan masih hidup? Ibunya mengaku saat Gohi kuliah, dokter menemukan masalah pada jantungnya. Gagal cari donor hingga kecelakaan terjadi, dokter pun mencangkok jantungnya. Ia tak tahu siapa pendonornya. Merasa tak lagi terikat Suan, Guyi ingin balikan dengan Xiaojing. Namun Xiaojing menolak dan tak mau memaafkan kebohongan itu. Saat bertemu lagi, ia melihat kepahitan Suan dan sadar jika peduli, Suan takkan hilang 4 tahun. Dendamnya berlanjut. Kala pengaruh dari Guyi, Suan memakai Xiaojing untuk mengguncangnya. Ia mengejek Guyi, mengatakan bahwa Guyi hanyalah pengganti.
Marah, Gu Yi memukulnya. Qiao Jing menyaksikan pukulan itu dan kehilangan kepercayaan pada Gu Yi, melihat ikatan mereka selama 4 tahun perlahan hancur. Keesokan harinya, saat makan malam perusahaan, Suwan pura-pura jatuh sakit agar Qiao Jing mengantarnya pulang. Ketika Gu Yi mencoba menghentikannya, Qiao Jing melepaskan iri. Tak lama setelah itu, Qiao Jing mengetahui bahwa ia hamil anak ketua. Gu Yi menyiapkan sebuah proposal, tapi Bayun mengetahuinya dan menghadangnya, mendorongnya hingga jatuh ke tanah dan menyebabkan keguguran. Kesedihan berubah menjadi tekad saat Qiao Jing bersiap untuk melawan. Di konser Bayun berikutnya, Qiao Jing membongkar citra palsunya dan melaporkannya ke polisi atas penyerangan itu. Berita itu cepat tersebar di media dan memicu kritik publik. Besoknya, Ibu Bayun yang panik menjual asetnya dan memohon Qiao Jing mencabut tuntutan. Ia menawarkan kompensasi apapun kepada Qiao Jing. Qiao Jing menolak dan bersumpah tidak akan mencabut kasus tersebut. Karena frustrasi, mereka menculiknya dan mencoba memaksanya menandatangani surat itu. Gu Yi datang tepat waktu, melawan para penyerang dan membantunya melarikan diri. Penculik mengejar demi imbalan. Gu Yi mengunci Xiao Jing di mobil dan bertarung sendiri hingga terluka pisau. Sambil menangis, Xiao Jing membawanya ke rumah sakit. Lewat krisis ini, Xiao Jing sadar akan perasaannya pada Gu Yi. Saat pemulihan, Suwan ingin merebut proyek Gu Yi. Untuk menghentikannya, Gu Yi pulang lebih awal demi kesepakatan, meski lukanya makin parah. Qiao Jing merawatnya, dan hubungan mereka kian erat. Gu Yi pun memberikan cincin lamaran. Aku tahu kamu belum siap, tapi aku tidak peduli kamu mau menerimanya atau tidak. Melihat rencananya gagal, Suwan mengatur pertemuan dengan Qiao Jing di hari peringatan kematian ibunya. Saat itu, Gu Yi diancam telepon gelak yang menyasar Qiao Jing jika tak mengunggah proposal Zara. Gagal menelpon balik karena gangguan sinyal, Gu Yi memalsukan sebagian data penawaran demi melindunginya. Namun, bawahannya justru merilis versi asli, hingga merugikan perusahaan secara fatal. Qiao Jing sadar Suwan pelakunya. Saat mengungkit masa lalu, dia mengaku sudah mencintai Gu Yi sebelum Suwan kembali. Marah, Suwan bertanya kenapa bertahun-tahun mengenalnya kalah dari 3 tahun bersama Gu Yi. Dia menjawab cinta bukan soal waktu. Perusahaan pun mengalami kerugian besar. Gu Yi harus menerima pukulan keras dari ayahnya. Ia pun didemosi jadi petugas kebersihan konstruksi. Meski berat, ia puas makan seadanya di warung. Saat kerja, ia melihat peluang bisnis. Limbah konstruksi biasanya dikubur atau dibakar, yang boros biaya, sumber daya, serta merusak lingkungan. Ia mempelajari teknologi yang bisa mengubah limbah menjadi produk daur ulang dan berencana memulai bisnis baru bersama Qiao Jing. Belum sempat bertindak, kecelakaan proyek terjadi. Puing di jalan membalikan kendaraan dan melukai pekerja. Penyelidikan pun dimulai. Gu Yi mendapati ban kendaraan baru itu aus dan membawa korban ke perusahaan demi pertanggungjawaban. Direktur mencoba mengalihkan kesalahan, tapi pekerja tersebut memberikan penjelasan yang jelas tentang kejadian itu. Dengan bukti yang kuat, Suwan tidak punya pilihan selain menyaksikan Gu Yi mendapatkan kembali posisinya. Tak lama kemudian, Gu Yi dan Xiao Jing menikmati sore yang tenang di halaman. Tanpa tahu bahwa ibunya datang berkunjung, mereka mengira akan terjadi konflik. Namun ternyata sang ibu justru merestui hubungan mereka setelah melihat perkembangan putranya. Kebahagiaan mereka hanya berlangsung singkat, Ibu Xiao Jing pun datang dan langsung bersitegang dengan Ibu Gu Yi. Ia menuduh keluarga itu beraib dan menyuruh putrinya menjauh. Ibu Gu Yi membela putranya, sebut karakter lebih penting dari status. Gu Yi lerai dan bawa ibunya pergi. Ibu Qiao Jing masih ragu. Dia yakin pria dengan ayah beranak di luar nikah akan meniru jejaknya. Demi mencegahnya, dia terus mengawasi dan mengusik kemesraan mereka.
Upayanya makin ekstrim. Suatu malam, ia sembunyi di balik selimut putrinya, biar Gui mengira itu Xiao Jing. Saat mengangkatnya, ia kaget setengah mati. Dia membangunkan Gui paksa, membuka jendela saat dingin, dan menyuruhnya memasak hingga mempersulitnya. Sementara itu, Suan pura-pura peduli dan membongkar masa lalu kehamilan Xiao Jing. Marah, ibu Xiao Jing menyalahkan Gui karena gagal melindungi putrinya. Gui pun meminta ibunya melamar Xiao Jing secara resmi. Ibu Gui datang lagi, tapi ibu Xiao Jing tetap menolak. Bertekad untuk menyelesaikan perbedaan mereka, kedua wanita itu duduk bersama dan minum. Menjelang malam berakhir, ketegangan pun mereda dan mereka berpisah sebagai teman. Sementara itu, Xuan Wan mulai menjalankan rencananya sendiri. Usai manipulasi licik, ayahnya wafat dan dia menggelar pemakaman. Diam-diam dia memalsukan wasiat, sisakan 10% saham untuk Gui, sementara dia klaim 50% dan menjadi ketua. Keaslian dokumen diragukan. Ibu Gui yakin perusahaan hak putranya, tapi Gui percaya ayahnya tak lagi percaya padanya. Dia menerima hasil itu dan memutuskan untuk meninggalkan bisnis keluarga demi memulai jalannya sendiri. Saat membereskan barang-barang lama, Gui menemukan set Lego yang pernah dia hancurin saat bertengkar dengan ayahnya. Ayahnya menyimpan tiap kepingnya. Saat Gui merakitnya, ada balok ekstra bertanda 0407, sama dengan tanggal ulang tahun pernikahan orang tuanya. Keping tak terduga itu menimbulkan kecurigaan bahwa ayahnya telah meninggalkan petunjuk tersembunyi. Gui dan ibunya memeriksa berangkas keluarga. Suan yang udah tahu pentingnya berangkas itu, menuntut untuk membukanya lebih dulu. Agar tidak menarik perhatian, ibu Gui mengaku hanya membutuhkan sertifikat properti. Karena ada klien, Suan dengan enggan ikut bersamanya. Ada 5 berangkas dan awalnya kosong. Gui melihat berangkas 0407 lalu menyuruh ibunya membuka. Namun berangkas itu pun kosong. Lalu, pengacara wasiat ingat Suan pernah menitipkan surat bunuh diri dalam kantong tersegel. Segelnya tampak baru, bukan lama, memperkuat dugaan pemalsuan. Gui tanya isi berangkas 0407. Pengacara itu ingat ayahnya pernah bahas lukisan sebelum wafat. Mengikuti petunjuk ini, Xiao Jing mengunjungi kantor dengan dalih membawa teh sore. Dia memeriksa lukisan itu dan menemukan kartu memori tersembunyi di balik bingkainya. Saat ia menemukan hal itu, Suan sedang mengadakan pelantikan dirinya sebagai ketua. Sebuah video langsung tiba-tiba muncul di layar besar, mengungkap pembagian saham perusahaan yang sebenarnya. Gui mewarisi 50%, Suan 10%, dan sisanya akan diberikan kepada anak-anak Gui. Terkejut, Suan bertanya-tanya bagaimana rekaman tersembunyi itu bisa muncul. Lukisan yang pernah ia hadiahkan untuk menyenangkan ayahnya, ternyata menyembunyikan kartu memori yang membongkar identitasnya. Dengan marah, dia menghadapi Gul. Ibu Gui mengaku salah, tapi bersikeras tak bermaksud jahat. Dia mengungkap Gui bertaruh nyawa demi Suan saat kecelakaan itu. Suan sadar Gui hampir mati melindunginya. Tak kuat, Suan mencoba bunuh diri. Gui mencegahnya seraya berpesan ibunya ingin dia terus hidup. Akhirnya, Gui menyerahkan kembali perusahaan pada Suan. Gui dan Xiao Jing kemudian meluncurkan bisnis perlindungan lingkungan dan meraih kesuksesan yang stabil. Karir mapan, ibu Gui mendesak mereka menikah. Saat pendaftaran, kedua keluarga berkumpul, mereka sah menikah dan akhirnya bahagia. Pesan moralnya, drama cinta rumit pun selesai kalau berhenti berbohong. Berhentilah main-main, dan ubahlah masalahmu jadi sesuatu yang bermanfaat kalau bisa sekalian dengan rencana bisnis.